Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya yang mulia, pemangku Raja Muda Kerajaan Aceh Darussalam di Tanah Karo, Dr. Honoris Causa bidang kemanusiaan Insinyur Muhammad Subur Sembiring sebagai PLT, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat. Malam ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, pukul 22:10, saya ingin menyampaikan sebelum saya melantunkan satu lagu berjudul Rasa Cinta dari Claudia Rahab. Saya ingin sampaikan statement khusus kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Pertama, saya harus clear dan klarifikasikan tentang yang dimaksud dengan Cina komunis. Nah, saya harus pertegas apa yang dilakukan Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, sehubungan dengan kontrak dagang yang dilakukan dengan Cina, itu tidaklah menyangkut paham komunisme. Itu yang penting, ya. Jadi jangan salah tafsirkan ada warga negara Chinese yang kemari dalam hubungan pekerjaan-pekerjaan yang telah terjadi kontrak bisnis dengan itu bukan paham komunisme. Itu dulu yang pertama. Yang saya maksud dengan penyebaran paham komunisme itu adalah yang disampaikan oleh Ibu Rika Ciptani, anggota DPR dari PDIP, yang tegas-tegas menyatakan anggota PKI sekarang berjumlah 20 juta orang di Indonesia, belum simpatisannya. Dan jujur saya sampaikan, karena beliau duduk di DPR RI atas partai PDIP yang memang mengakomodir, mengakomodir, saya ulang, mengakomodir orang-orang mantan anak-anak PKI ada di dalam itu. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim, yang menghadirkan tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia dalam hubungan kontrak dagang. Dan saya harus pertegas, maaf ya, saya pertegas, Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu aset nasional, ya, aset bangsa yang harus dipelihara, dijaga. Jangan beliau di tengah jalan diberhentikan dalam reshuffle kabinet, jangan. Tugas itu belum selesai sampai 2024. Kalau mau reshuffle kabinet, yang di reshuffle itu menteri-menteri yang jelas-jelas tidak bekerja dengan maksimal dan tidak ada hasil karya nyatanya. Dari 35 menteri itu yang ada, saya cross check, saya lihat ada 25 menteri ini yang sama sekali tidak pernah terlihat, programnya pun tidak jelas. Itu di reshuffle. Dari 35 itu ada 25 menteri yang harus dipersapel. Saya tidak sebutkan menteri-menterinya, nanti Pak Jokowi silahkan seleksi saja yang mana yang tidak bekerja dengan baik. Bagaimana dengan aparat, Panglima TNI, Kasat, Kaso, Kasal, Kapolri? Ya Bapak cross check saja apa kerja mereka selama ini. Saya tidak bisa memberikan penilaian, cuman tolong yang masuk pejabat tinggi negara termasuk Kepala BIN, Kepala BAIS, itu semua di cross check semua pekerjaannya ini sesuai nggak dengan cita-cita yang Bapak inginkan terhadap bangsa Indonesia ini, yang Bapak Jokowi inginkan apa yang terjadi. Pak Luhut itu telah membuktikan banyak pembangunan kita kerjasama dengan China, yaitu MRT, ya kan? Kemudian pertambangan kita juga kerjasama karena bangsa kita belum bisa mengelola dengan baik. Ya, kerjasama dagang bukan berarti mereka akan mencaplok negara kita, bukan, itu nggak ada hubungan. Jadi saya tegaskan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu adalah aset nasional yang harus dijaga. Oke, itu statement tegas. Yang saya maksud dengan komunis itu pemahaman yang disampaikan oleh Ibu Rika Ciptani, anggota DPR RI dari PDIP. Itu tidak ada hubungan dengan Pak Luhut. Jadi yang perlu sekarang dipertanyakan,
20 juta anggota PKI itu, tanya Ibu Rika Citaning, siapa itu orangnya? Dan yang di belakang dia siapa yang membackup itu sehingga dia berani mengatakan meminta legalitas kepada Pak Jokowi PKI ini agar dilegalitaskan. Wah, ini bahaya. Oke, itu sudah clear and clean. Statement kedua, saya mau sampaikan menyangkut soal akan ada reshuffle kabinet. Kalau kata Pak Yusuf Kala itu semakin cepat, lebih baik. Artinya apa? Sudah tidak bisa ditunda karena tanggal 1 saya lihat hari Senin akan terjadi demonstrasi dan itu hak kita sebagai warga negara tentang apa yang terjadi di pemerintahan saat ini yang tidak jelas kebijakan antara satu menteri dengan menteri yang lain itu bisa bentrokan. Ini nggak benar ini. Ini Pak Jokowi harus tegas mengambil sikap. Saya lihat ada 25 menteri ini yang memang saya tidak katakan orangnya harus reshuffle. Hanya tinggal 10 menteri saja yang nampak bekerja dengan tupoksinya dengan baik. Nah, untuk itulah dalam rangka reshuffle itu yang saya harap apakah besok hari Jumat ya tinggal Bapak yang atur, cuman mesti secepatnya, jangan sempat hari Senin. Itu tidak ada gerakan Bapak ingin memperbaiki menteri ini dengan baik. Jalannya roda ini supaya jalan dengan baik. Jadi saya serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden, hak prerogatif Pak Presiden reshuffle 25 menteri ini, dan siapa-siapa yang menteri yang 25 ini Bapak yang tahu. Orang-orang cukup punya nama besar, ada, maaf saya tidak memaksakan untuk memakai orang-orang tersebut seperti Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Siaga Indonesia Pak Indri Ansyudam dari perwakilan Papua, itu perlu diperhitungkan. Ada juga saya lihat tuh ada sekjen sepak bola rakyat itu Pak Tommy Arif, mantan wartawan olahraga, itu juga potensinya besar, punya kemampuan yang besar untuk juga bisa dipertimbangkan menjadi menteri kabinet walaupun terserah Pak Jokowi. Nah, jadi ini saya harus objektif yang mengatakan. Termasuk ada pernah gubernur-gubernur yang punya perhatian kepada rakyat di daerah dia tinggal. Contoh mantan gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Samsul Arifin. Memang beliau pernah tersandera setahun dalam kasus korupsi, tapi itu kan semua dikembalikan uangnya. Beliau untuk rakyat sebenarnya mengambil uang itu. Nah, jadi itu kesalahan. Tapi beliau tidak dicabut hak politiknya. Kalau dia jadi menteri sosial, sangat tepat. Karena beliau sering membagikan, mendistribusikan uang pribadinya kepada rakyat Sumatera Utara. Terutama rakyat Kota Medan dan Langkat sebagai daerah tempat ayahnya lahir. Jadi saya kasih tahu, itu layak jadi menteri. Nah, untuk itulah, termasuk juga saya pikir, ya sangat juga baik ya Pak Jenderal Gatot Nurmantio, ya kan? Kan Menko itu kan kalau nggak salah ada 4 ya. Ada Menko Polhukam, ya kan? Ada Menko Maritim, Menko Perekonomian, ada satu lagi Menko Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Ya singkat Pak Gatot Menko lah, Menko apa ya terserah Pak Jokowi lah, ya kan? Tapi Pak Luhut saya pikir Menko Maritim itu sangat tepat karena Indonesia ini 2/3 lautan. Dan Pak Luhut itu telah membuktikan mengawal lautan Indonesia ini cukup luar biasa. Kalau tidak kita dirampok harta kekayaan kita di laut. Jadi Menko Maritim ya saya mengusulkan tetap saja tidak usah diganti. Ya kalau Menko Polhukam mau diganti ya welcome. Ya kan saya tidak masalah. Ada lagi Menko Perekonomian dan Menko satu lagi Sumber Daya Manusia, ya oke saja lah, ya kan? Itu bisa di reshuffle kalau memang dianggap tidak bekerja dengan baik. Saya Subur Sembiring menyatakan dengan rendah hati, saya siap membantu Pak Jokowi. Untuk itu saya sumbangkan lagu berjudul Rasa Cinta.